Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kasrul Salang STMT selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku mengapresiasi pertemuan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Ia mengatakan bahwa dari jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Maluku yang akan divaksinasi sudah ada 93% yang mendaftar dan sudah ada kurang lebih 83% yang memberikan nomor kontak, sehingga para peserta akan mendapatkan notifikasi saat vaksinasi akan dilaksanakan. Untuk kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI akan disediakan 4 tahapan, yaitu registrasi ulang, screening, penyuntikan, dan yang terakhir baru dilihat kejadian ikutan pasca imunisasi, di mana dibagi atas 2, ada yang ringan dan ada yang berat. Ia juga menyampaikan bahwa EUA atau Emergency Use Authorization harus dikeluarkan terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, maka vaksin akan segera dilaksanakan. Oke, jadi pertama kita apresiasi pertemuan yang dilaksanakan oleh Dewan hari ini ya. Ada beberapa topik kira-kira kan ada 2 hal. Kita baru dapat izin distribusi, betul ya? Belum dapat izin penyuntikan. Sekali lagi ya, izin penyuntikan ini mungkin dia harus melewati ada 2 persyaratan utama. Yang pertama kehalalan dari MUI, kemudian yang kedua IUA dari BPOM. Kehalalannya sudah keluar dari MUI, jadi tinggal IUA ini keluar. Jadi ya keluar baru kita dapat izin untuk penyuntikan, betul ya? Saya kira ini supaya jangan di media ini. Yang kedua, Katuan di provinsi ini kenapa seluruh Indonesia namanya didistribusi secepatnya ke ibu kota provinsi, supaya pada saatnya secara serentak itu. Jadi secara serentak itu bukan berarti tanggal 15 provinsi langsung 15 ini semua selesai, tidak begitu ya. Jadi akan disuntik pertama itu tanggal 15 untuk Katuan di provinsi Maluku ini dilakukan penyuntikan. Nanti baru diikuti tenaga-tenaga kesehatan yang sesuai dengan persyaratan. Nah, semua tenaga kesehatan sampai hari ini sudah mendata kita tahu itu ke sistemnya itu dari sekian 14.500-an itu sudah 93%. Itu berarti hampir 14.000, sudah 13.500-an. Dari 13.500-an itu 83% sudah punya nomor kontak. Jadi harus ada nomor kontak. Kalau dia tidak punya, berarti nomor kontak keduanya, supaya dia dapat notifikasi kapan dilakukan vaksinasi. Yang berikut, petugas yang di puskesmas yang diatur kapan divaksin itu oleh kepala puskesmasnya. Jadi kalau puskesmas itu ada 20 orang, jangan 20 langsung divaksin. Jadi harus 10 dulu dan yang 10 yang berikut. Jarak antara vaksin pertama dengan vaksin kedua itu ada 14 hari. Kita dapat 15.120 itu satu botol untuk 1 kali suntik. Dan beberapa hari ke depan ini akan dikirim lagi 16.000 botol. Yang kita sudah dapat beritanya dari sana. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, kita juga sudah berbicara selain tadi kita bicara rantai dingin tadi itu cold chain-nya, artinya dari cool room yang ada di provinsi sampai ke fashion carrier yang ada di puskesmas itu kita sudah bahas dengan teman-teman di kabupaten. Begitu juga dengan KIPI-nya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kita itu ada meja 4. Meja pertama registrasi ulang, meja kedua itu ketemu screening. Petugas akan screening. Di screening situlah akan ditanya-tanya. Misalnya yang pertama mungkin periksa suhu, yang kedua periksa tekanan darah dan nadi, kemudian ditanya-tanya ada penyakit komorbid yang tidak terkendali atau yang tinggi atau enggak. Nah, yang itu misalnya ada konsumsi obat secara rutin untuk hipertensi atau untuk DM atau yang lain. Nah, itu di anamnesis sederhana. Setelah itu baru ke meja 3. Meja 3 dilakukan penyuntikan. Dan di meja keempat tadi itu melihat KIPI-nya. Ini dibagi ada yang ringan dan yang berat. Jadi ya mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan seterusnya.